Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Quran surat Az-Zumar ayat 9. Ketika Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, jawablah, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tak mengerti?" Ini seperti sebuah pertanyaan buat kita. Apakah sama orang yang rajin mengaji taklim di Masjid Darussalam ini dengan mereka yang tak mengaji? Ternyata dipaparkan dalam Al-Quran. Maka kemudian ditutuplah oleh Allah, innama yatadzakkaru ulul albab. Sungguhnya hanya orang-orang yang berakal sehat itulah yang bisa menerima ilmu pengetahuan. Ini artinya ada orang yang betul-betul akalnya tidak sehat karena gila, ada orang yang akalnya aslinya sehat tapi seperti orang gila. Ini ada dua. Begitulah Allah menuturkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sungguhnya mengerti adalah suatu hal yang penting dalam hidup kita itu. Oleh karena itulah kalau kita ini datang kemari mengaji, bukan hanya untuk mendapatkan teori-teori agama yang saya sampaikan, namun lebih dari itu sesungguhnya mengerti pada hakikatnya adalah al-faqih huwallazi faqiha adillah, yaitu seorang yang mengerti dan memahami tanda-tanda keberadaan Allah yang ada dalam hidupnya. Ini sesungguhnya yang pintar. Jadi orang yang mengerti bukan berarti orang yang banyak hafal buku, tidak. Tapi yang mengerti adalah mereka yang memahami tanda-tanda keberadaan Allah dalam hidupnya. Itulah orang yang mengerti. Oleh karena itu kalau ada orang kehilangan motor saya hilang Pak, maka bagi orang yang mengerti adalah dia sudah parkir di tempatnya, dia sudah menguncinya, dia sudah berusaha menjaga sebaik-baiknya. Ternyata motor masih hilang. Maka dia ini sadar bahwa itu adalah dikehendaki oleh Allah. Ini orang yang mengerti. Sehingga akhirnya dia lebih rajin ibadah pada Allah, rajin juga lebih hati-hati menjaga titipan yang diberikan oleh Allah. Ini orang yang mengerti. Tapi bagi orang yang tak mengerti, dia lalu menyalahkan orang yang di sekitar. Ini gara-gara tukang parkir nggak bener, motor hilang. Nah, ini gara-gara masjidnya nggak ada security nih, jadi hilang. Jadi orang-orang yang di sekitarnya yang disalahkan. Ini namanya dia orang yang tidak mengerti. Begitulah yang diistilahkan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9. Dari sini akhirnya orang yang mengerti tentunya orang yang tahu kelemahan dirinya, orang yang tahu kekurangan yang ada dalam dirinya, orang yang mengerti mana nafsu yang kuat yang ada dalam dirinya. Jadi kalau ada orang dia bilang, "Pak, saya mau diet Pak." Dia taunya ternyata ambil nasi 2 piring, ayamnya 3 potong,
sambelnya 3 sendok. Nah, ini namanya bukan diet. Kenapa rupanya? Karena orang yang mengerti adalah orang yang tahu nafsu yang kuat mana yang ada dalam dirinya. Nah, ini sehingga dia menyadari, dia mengenal dirinya. Oh, ternyata aku ini pecinta makan, nafsuku belum bisa terbentuk. Oh, aku ini ternyata pecinta uang, sehingga akhirnya tak mau rugi sepeser pun, sedekah pun susah. Oh, aku ini pecinta jabatan, sehingga kalau bersaing sama teman aku benci samanya. Begitu. Akhirnya orang setelah mengenal nafsu yang ada dalam dirinya itulah, sehingga akhirnya lama-lama dia mengenal dirinya dan juga akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang yang mengerti. Jadi orang yang mengerti itu pada akhirnya dia ingin dirinya bersih dari hal-hal yang semacam itu. Kuncinya apa? Kuncinya ada dalam hati. Aku mau hatiku itu bersih. Ternyata kalau hati sudah bersih, gak benci sama orang. Hati kalau sudah benci, sudah bersih, dia tidak mudah sakit hati, dia gak mudah marah, dia selalu lembut. Kalau hatinya bersih, dia itu ngerti kapan waktunya ngomong dan kapan waktunya diam. Karena biasanya orang yang tidak mengerti itu kalau ngomong paling keras. Paling keras. Di bulan suci Ramadan di kampung bapak-bapak tanya, "Pak, ini kan bulan Ramadan, besok kita puasa ya?" Maka bagi orang yang dia tidak mengerti, dia maka menjawab dia paling keras, "Besok enggak usah puasa. Ini menurut ilmu perbintangan, besok itu enggak puasa." Dia benar-benar tahu bulan Ramadan dia enggak puasa. Ini biasanya orang yang enggak mengerti ini teriaknya paling keras. Teriaknya paling keras. Ini orang yang tidak mengerti. Oleh karena itu Imam Ghazali dia mengajarkan kepada kita, orang yang mengerti itu biasanya semakin dia mengerti, maka dia ini akan semakin merasa bodoh. Oleh karena itulah Rasulullah itu ditanya sama malaikat Jibril, "Wahai Rasul," namanya malaikat nanya sama Nabi, "Rasul, kapan sih hari kiamat itu datang?" Bayangkan malaikat tanya sama Nabi. Rasul lalu menjawab, "Mal mas'ul a'lamu minas sa'il ya Jibril." Mana mungkin tak ada orang yang ditanya itu ternyata yang bertanya lebih tahu. Nabi tidak menjawabnya karena dia tahu bahwa Jibril itu setiap hari komunikasi sama Allah setiap saat. Bagaimana Jibril enggak mengerti? Maka Jibril lebih tahu kapan datangnya hari kiamat. Lebih Jibril enggak ada kaitannya dengan yaumul hisab karena dia ini petugas. Ya. Kalau petugasnya Allah itu kan malaikat kan tidak dihisab, ya kan begitu kan? Nah, karena dia memang ibadul mukramun, la ya'sunallaha fi ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia ini adalah hamba yang dimuliakan. Dia ini gak pernah bermaksiat, gak pernah nipu, gak pernah bohong, diperintahkan gak pernah ngelak. Itu namanya malaikat. Beda dengan petugas manusia, ya kan? Kalau petugas manusia kan lain, ya kan? Nah, ini adalah golongan yang pertama. Jadi golongan yang pertama sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 adalah mereka orang yang mengerti, yaitu orang yang memahami tanda-tanda keberadaan Allah di dalam hidupnya. Jadi mengerti bukan orang yang pintar banyak hafal-hafal buku, enggak, tapi orang yang memahami tanda-tanda Allah itu di dalam hidupnya. Itu namanya orang yang mengerti. Lalu golongan yang kedua adalah mereka yang tak mengerti. Apa maksudnya? Dia tak memahami sama sekali.
tanda-tanda keberadaan Allah itu dalam hidupnya, dia tak mengerti. Akhirnya dia lupa untuk qiyamul lail padahal waktunya masih panjang. Dia lupa untuk bersedekah infak padahal tadi pagi sudah dikasih rezeki sama Allah. Dia lupa untuk tadarusul Quran padahal dulu dia nyantri di pondok Quran. Dia ini banyak lupa untuk amal soleh padahal dulu dikuliahkan di agama. Dia tahu poin-poin mana yang bisa menghasilkan pahala-pahala besar. Dia lupa di situ. Jadi ternyata mereka orang yang tak mengerti itu adalah tak bisa memahami tanda-tanda keberadaan Allah dalam hidupnya. Apa tanda-tandanya? Baru belajar sedikit sudah merasa yang paling pintar. Kalau sudah merasa paling pintar lalu kemudian koreksi ibadah sahabat-sahabatnya, teman-temannya, saudaranya, tetangganya, dia lupa mengoreksi ibadahnya sendiri. Kalau sudah begitu masalah-masalah kecil dibesar-besarkan, masalah yang besar dibuat candaan. Ini banyak terjadi. Sedang ibu-ibu suaminya datang laporan, "Bang, remote TV hilang, Bang." Namanya masalah kecil dibesar-besarkan. Ini si Abang ini muka langsung tegang, marah dia. Kenapa itu bisa begini? Kayak negara Indonesia darurat nasional gitu. Kenapa bisa begini, berantakan semua? Marah-marah. Padahal remote cuma jatuh di bawah kursi jongkok sudah bisa diambil. Marahnya minta ampun. Kenapa rupanya? Inilah tandanya orang yang tak mengerti masalah kecil dibesar-besarkan. Sebaliknya yang masalah besar dibuat candaan. Pulang suaminya jadi kerja, "Bang, listrik kita naik, Bang." Canda, biasa aja. Ya namanya juga hidup di dunia kadang naik kadang turun katanya. Ya iman kita itu kadang naik kadang turun. Akhirnya dia jadi candaan. Sampailah akhirnya datang petugas PLN itu memutuskan aliran listriknya. Barulah dia gelap-gelapan sama istrinya, makan malam pakai lilin kayak orang camping. Kenapa? Justru hal yang besar itu diremehkan. Ternyata tagihan listrik itu lebih berjuta-juta, nggak sesuai dengan kantongnya. Ini terkadang terjadi. Maka disitulah yang dinamakan orang yang tidak mengerti. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 adalah orang yang tidak memahami keberadaan Allah, tanda-tanda keberadaan Allah di dalam hidupnya. Akhirnya kemudian ditutuplah ayat itu oleh Allah, innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya hanya orang-orang yang berakal sajalah akalnya sehat, hatinya bersih, yang bisa mau mengerti, yang bisa mendapatkan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiranya yang dikehendaki Allah, wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, mari kita ucapkan rasa syukur ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua diberi sehat, jasmani sehat, rohani sehat. Nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah iman. Mari kita jaga sebaik-baiknya iman ini sampai akhir nafas kita, berjumpa kita dengan Allah dengan iman itu. Lalu salawat untuk Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi kalau kita ngaji baca sholawat itu sungguh-sungguh harusnya tulus, jangan terganggu oleh siapapun, jangan terganggu oleh keadaan, jangan terganggu tadi mau berangkat anak rewel, istri ngomel, nggak usah terganggu.
ucapkanlah sholawat kepada Rasul, nanti pulang semuanya jadi senyum gitu. Makanya dulu diajarkan sama kiai-kiai kita itu, kalau engkau dalam susana, bacalah sholawat, ya Sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadik qalat khilati atrikni antikni. Membawa Rasul seakan hidup dalam hidup kita itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di pertemuan yang lalu kita telah membicarakan tentang Al-Mu'izz li dinillah. Dia adalah khalifah yang keempat dinasti Fatimiyah. Dia adalah seorang yang lembut. Dia selalu menyelesaikan masalah tidak dengan kekerasan dan peperangan. Pertumpahan darah ia tak suka. Ia lebih cenderung mengalah, tapi untuk sebuah solusi yang baik. Dan itu adalah merupakan contoh kalau kita ini mau niru. Dalam sebuah keluarga itu terkadang kan pada sering berbentur. Kita kalau mau tahu saudara kita baik atau tidak baik, itu pasti kalau sudah dibagi warisan, maka terasa. Ada yang kadang adik suka menang, maunya paling banyak. Ada yang kakak terkadang bohongi adik-adiknya, pura-pura baik sama orang tuanya supaya dapat bagian yang paling banyak. Ada yang semacam itu, dan ini realitas sosial. Yang namanya realitas sosial pasti terjadi di tengah masyarakat. Jadi terkadang persoalan itu adalah menghinggapi kita. Kita ini kalau mau mengerti saudara kita baik atau tidak, pasti kuncinya di pembagian warisan. Pasti. Jangankan hal yang semacam itu. Kalau kita melihat dalam diri kita yang terkecil saja, melihat anak-anak masih kecil itu, mereka seperti orang yang tak punya masalah. Tapi jangan sampailah kita ini orang tua memberikan masalah kepada anak-anak di masa yang akan datang. Ini yang harus jadi catatan buat kita semua. Oleh karena itu Al-Mu'izz li dinillah ini bisa kita contoh. Dia selalu lembut dalam menyelesaikan permasalahan. Tak ada orang yang tidak bermasalah. Jadi kalau kita jadi orang tua baik-baik, lembut-lembutlah sama anak-anak itu dengan segala persoalan, sehingga semuanya itu Allah akan ikut campur menyelesaikan masalah itu dengan lebih lembut lagi daripada kelembutan manusia ini. Jadi nanti Bapak mesti ngobrol di luar. Biasanya kalau sesuai realitas sosial itu lalu pada diskusi masing-masing. Iya juga ya, Masku itu nakal minta. Iya juga ya, adukku maunya menang sendiri. Nanti ceritanya banyak, ya kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini Al-Mu'izz ini selalu menyelesaikan masalahnya dengan lembut. Kan dia mengatakan, kalau aku ini seorang pemimpin, kata Al-Mu'izz, lembut ini ada dua kelebihan. Sebagaimana yang dikutip dari Al-Maqrizi, sebuah kitab ya, yang dia membahas penuh tentang Daulah Fatimiyah, bahwa orang yang lembut itu adalah orang yang mudah membuka hati lawannya. Kalau kita ini lembut, maka lawan kita ini akan mudah terbuka hatinya. Kalau dia seorang pemimpin, maka rakyat dia lebih mudah terbuka hatinya. Kalau dia seorang suami, maka hati istri dan anak akan mudah terbuka. Kalau dia seorang bapak, maka anaknya mudah terbuka hatinya. Kalau dia seorang kepala keluarga, maka tetangga-tetangganya dia juga akan mudah terbuka hatinya. Kenapa rupanya? Ini dihadapi dengan kelembutan. Jadi kalau orang lembut itu, rakyat mau ngomong sama pimpinan itu mudah, karena tahu pimpinan gak akan marah. Karena dia pasti menyelesaikannya dengan lembut. Jadi dengan kata lain, kalau seorang pemimpin itu lembut, itu pasti yang curhat banyak.
Sama juga yang dilakukan oleh al-Misri dinillah. Sehingga akhirnya dengan kelembutan itu membuahkan hasil yang gemilang, menjadikan dia mulia dan dia pun juga disayang oleh rakyatnya. Datang ke kampung hatinya lembut, banyak yang curhat. Mampir ke saudaranya hatinya lembut, banyak yang curhat. Curhat ini tidak semuanya orang mencurahkan hatinya kepada orang-orang biasa, tidak, tapi orang tertentu yang dia merasa hatinya terbuka. Aku ini hatiku sudah terbuka, hatiku sudah terketuk, aku tuh tahu kalau tidak akan marah, maka akhirnya dia mencurahkan hatinya. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, orang yang hatinya lembut menghadapi semua manusia, orang yang di sekitarnya dengan kelembutan, maka dia ini akan disayang oleh orang lain dan akan didoakan baik. Kalau dia seorang pemimpin, pasti akan didoakan oleh rakyatnya kebaikan, meskipun di balik kita nggak ada. Makanya Rasul menyatakan, da'watul muslimi li akhihi, doanya seorang muslim pada saudaranya, bi dhuhril ghaibi, dia ini enggak ada di masjid ini, kemudian dia pulang, setelahnya pulang temannya di masjid mendoakan semoga masalahnya masnya itu bisa selesai, ekonominya bisa mapan, anak-anaknya kuliahnya bisa pada kelar, mereka pada diberi sehat, anak-anaknya soleh karena bapaknya soleh. Ini kalau didoakan dia pulang, maka Rasul menyatakan itu mustajabun, itu sangat mustajabah. Jadi doa di depan orang dengan di belakang orang ternyata mustajabah ketika orangnya tidak ada gitu. Ternyata seperti itu. Ini hadis, ya kan? Hadis riwayat Imam Muslim, rawahu Muslim. Nah, kalau kita melihat semacam ini artinya orang itu berbuat baik kepada kita ini kan karena tulus. Nah, ini tulusnya ini yang jarang kita raih. Kenapa rupanya? Karena kita biasa lembut dengan orang itu, biasa mengalah, gak suka menang sendiri. Toh kita ini memaksakan menang juga, siapa yang mau ngasih dia? Paling ujungnya malah yang merasa bangga dan pada akhirnya nanti malu juga kalau ketemu sama orang lain. Dan ini yang jadi yang disampaikan oleh Al-Misri inilah umat kita semua. Nah, dengan kelembutannya itulah akhirnya ia mengutus seorang panglima besarnya namanya Jauhar As-Sikili, dikirim ke Mesir dia untuk menaklukkan Mesir. Jadi Mesir ini kosong, gak ada sang penguasanya. Maka berangkatlah Jauhar As-Sikili ini dengan pesan dari sang khalifah, wahai Jauhar, iya khalifah, kalau engkau nanti sampai di Mesir, jangan lupa sebelum berangkat tulislah perjanjian dengan mereka. Dalam perjanjian itu kau tulislah dengan tinta merah bahwa itu adalah jaminan darah, harta dan nyawa. Itu adalah jaminan bahwa engkau tak akan ingkar dengan kalimat itu. Tulislah bahwa Jauhar As-Sikili diperintahkan oleh Al-Misri dinillah datang ke Mesir adalah untuk merangkul mereka menjadi keluarga, dan tak ada satu rumah pun yang akan rusak di sana. Meskipun engkau datang dengan pasukan yang sangat besar. Berangkatlah Jauhar As-Sikili. Dengan perjanjian itu dilihatkan kepada seluruh penduduk Mesir. Lalu kemudian dia pun menepati janjinya, ucapannya. Akhirnya diterimalah oleh penduduk Mesir dengan baik. Dia datang ke Mesir dengan lembut tanpa ada pertumpahan darah. Ini hebatnya. Ini al-Mu'izzubillah. Jadi ini adalah suatu hal yang menguntungkan buat kita, belajar dari mereka-mereka yang hidup di masa lalu.
tapi kita bisa menghidupkan di masa sekarang dan atau masa yang akan datang. Jadi dengan kita belajar sejarah, tarikh, sirah nabawiyah, cerita Nabi dulu sampai sahabat-sahabat semuanya, itu tujuannya adalah untuk mengambil hal yang baik dari mereka. Kemuliaan-kemuliaan yang mereka contohkan buat kita semua bisa kita tiru, kita terapkan dalam kehidupan di sekarang ini atau bahkan yang akan datang. Jadi akhirnya Johar Al-Saghir ini bisa menguasai Mesir. Tapi perlu diingat bahwa penduduk Mesir pada saat itu sudah banyak yang masuk Islam. Karena di tahun 641 Mesir itu sudah ditaklukkan oleh Amr bin As pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Jadi Mesir itu sebelumnya dikuasai oleh Byzantium. Lalu kemudian Amr bin As dia menghadap Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, izinkan saya berangkat ke Mesir untuk menaklukkan mereka. Akan usir orang-orang Byzantium itu, akan kuislamkan penduduk Mesir sana. Umar bin Khattab senyum. Lalu dia bilang, nantilah instruksi lah, jangan asal berangkat-berangkat. Tapi ini beda Amr bin As. Amr bin As ini seorang yang strateginya kuat, politiknya kuat, orangnya cerdas, dia pandai berdebat, dia pandai bersilat lidah, kelas pun pinter, politiknya bagus, ya sudah terkenal Amr bin As, cerdas. Maka ia pun menyiapkan 12.000 tentara, dia siap berangkat. Ini apa-apaan kata Umar. Ya Amirul Mukminin, ini saya siapkan sambil menunggu SK keberangkatan. Ini namanya juga Amr bin As. Akhirnya paksalah dia berangkat dengan 12.000 tentara. 12.000 tentara itu enggak banyak, Pak. Karena Byzantium itu musuhnya ratusan ribu. Ini cuma 12.000. Kalau 12.000 sekarang ini seperti penonton konser K-pop yang di Korea itu 12.000. Jumlahnya sama. Buat kalau disuruh perang, ya kan? Nah ini berangkatlah Amr bin As ini. Sampailah dia ini sudah jauh mau dekat perbatasan dengan Mesir. Umar lalu mengirim utusan surat. Berangkatlah utusan ini mengajar mereka sampai jumpa dengan Amr bin As. Ini ada surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Orang zaman dulu nggak suka sembunyi-sembunyi, Pak. Dapat surat dibaca depan tentaranya. Semua tentaraku katanya, ini ada surat dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang harus kita taati. Isinya adalah, ya Amru, wahai Amru bin As, kalau engkau ini sudah melewati perbatasan Mesir, kamu boleh lanjutkan perjalanan itu. Tapi kalau kamu belum melewati perbatasan Mesir, pulang sajalah. Ini isinya. Lalu kemudian tentara-tentara itu tanya, wahai Panglima, kita ini di wilayah mana? Jawab sahut Amr bin As, kita di wilayah Mesir. Tentara yang lain bilang, bukankah batasnya masih jauh di sana? Itu batunya nampak masih jauh, batu besar itu. Dijawab sama Amr bin As, memang batasnya di sana, tapi wilayahnya di sini. Berangkatlah akhirnya dia masuk ke Mesir. Akhirnya tentara ini bingung. Kita ini jumlahnya cuma 12.000 lawan ratusan ribu. Senjata lengkap, dia Byzantium. Baju besinya kelas. Ini baju besi kelas-kelas apa yang kaum muslimin ini? Asal berangkat modal nekat aja. Nah, sampailah di Mesir. Apa yang dilakukan Amr bin As? Langsung dia merapat kepada penduduk. Baik penduduk, saya sudah dengar kalian ini tertindas di sini oleh Byzantium. Maka kalau kalian mau bantu, kalian membantu juga, kita usir Byzantium dari Mesir. Baiklah, baiklah.
Ternyata yang 12.000 itu akhirnya jadi banyak karena penduduk Mesir ikut berangkat. Saya nggak punya senjata ini, bawa yang punya. Canggul doang, bawa canggul. Adanya cuma celurit Madura, dibawanya lah. Semuanya berangkat. Akhirnya menghadapi Lamentium. Peperangan terjadi di kota namanya Heliopolis. Sekarang kotanya masih ada di Mesir. Bahkan Heliopolis itu yang berada di Mesir tahun 1996 sampai 2005, 9 tahun di Mesir. Heliopolis itu jadi tempat istananya Presiden Mubarak, Husni Mubarak. Saya di sana presidennya Husni Mubarak. Nah, sekarang seperti kota lama yang ada di Johar itu ini kayak begitu sekarang. Ada taman kotanya, ada kafe-kafenya, banyak orang jalan-jalan di sana. Seperti itu Heliopolis. Dan sekarang masih ramai. Kita ini di sana terkenalnya sekarang bukan Heliopolis tapi Roxy kalau di Mesir. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terjadilah pertempuran besar dimenangkan oleh Amr bin As dan penduduk Mesir. Dia bisa diusir dari Mesir, mereka pulang ke negaranya. Akhirnya penduduk Mesir meminta Amr bin As menjadi gubernur di sana karena masih di bawah kekuasaan Khalifah Amirul Mukminin, Khulafaur Rasyidin ya. Ini Umar bin Khattab. Jadi mau tak mau dia akhirnya menjadi gubernur di sana sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya. Dan dia kalau dicari makamnya di mana nggak akan ketemu. Karena waktu itu orang-orang Arab itu nggak suka makam dikasih tanda, takutnya dimuliakan dicium-cium. Sampai sekarang ini makamnya Sayyidina Husain itu kan ada di depan kampus saya ketika kuliah di Mesir. Dia di dalam masjid namanya Masjid Husain. Itu kalau datang orang-orang dari Maldives, datang orang-orang Kashmir, datang orang-orang India, Pakistan, dicium-cium sampai temboknya pun dicium-cium batu-batunya itu. Nah, orang Arab khawatir terjadi seperti itu, maka akhirnya berpesan nanti kalau aku mati kasih nisan kecil aja lah. Itu begitu. Nah, kalau kita kan kadang gede-gede arisan, ya kan? Kalau perlu dihias, ya kan? Makin banyak hiasannya, makin banyak yang datang. Lalu ketika ada orang meninggal dunia cari ornamen kan gitu ya Pak. Ini budaya. Kalau orang tanya bagaimana menurut Ustadz itu seperti itu, ya silakanlah, namanya juga budaya kan. Ya silakan sajalah. Yang penting jangan sampai berbuat syirik saja. Kalau udah syirik urusanmu adalah sama Allah, bukan sama manusia lagi. Nah, seperti itu. Jadi kalau dicari di mana makamnya Amr bin As tidak akan ketemu. Tapi kalau dicari apa peninggalannya, ada. Peninggalannya adalah Masjid Amr bin As. Makanya kalau Bapak ini masjid kayak ini kan nggak mungkin dibongkar lalu dirubah jadi rumah sih Pak. Nggak mungkin lalu dirubah jadi lapangan basket, lapangan futsal kan nggak mungkin. Tapi kan itulah begitulah masjid itu. Jadi ketika mereka ini yang memakmurkannya sudah nggak ada, masjidnya masih ada. Itu Masjid Amr bin As di Mesir, tempatnya di Fustat. Ya, kalau sekarang namanya sudah nggak Fustat. Sekarang namanya ada Sayyidah Nafisah, ada namanya Husain, ada namanya Atabah, ada Darosah, begitu. Jalannya udah berubah. Dulu namanya Fustat. Ya terkenalnya Fustat karena dia kota terbesar setelahnya Kairo. Dia dulu itu baru Kairo lahir. Nah,
Cara membuat masjidnya dulu pun sama dengan Rasulullah. Ini kebetulan kalau saya lihat. Jadi Amr bin As naik onta. Dia bilang nanti kita bikin masjid, onta kita ini berhenti baru kita buat masjid di situ. Dulu Nabi begitu, naiklah dia onta, berhentilah ontanya di situ. Di sinilah kita. Boleh jadi ontanya pas lelah. Jadi ini hanya sejarah. Ada keyakinan yang kuat itu. Apa keyakinannya? 12.000 tentara dia melawan ratusan tentara. Ternyata yang menguatkan hatinya Amr bin As adalah kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Itu ayat Quran. Terkadang kita yang sedikit ini bisa mengalahkan yang banyak kalau memang Allah itu berkehendak. Ternyata yang lemah itu bisa mengalahkan yang sekuat apapun kalau memang Allah itu berkehendak. Ternyata yang kecil itu bisa mengalahkan yang besar sebesar apapun kalau memang Allah itu berkehendak. Ternyata yang tengkleng-tengkleng sudah sakit bertahun-tahun, umurnya panjang. Ternyata yang sehat bukan tiba-tiba dihampiri sama malaikat Israfil. Ini kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Ini kekuatan Pak. Ini kekuatan. Kalau Bapak nanti pulang punya sedikit masalah, ada manusia yang tak terlepas hidupnya dari masalah. Ada masalah terkadang terganjal saudara, ada masalah tetangga, ada masalah anak, ada masalah keluarga, sosial, masyarakat, pekerjaan, ekonomi lah. Apapun bentuknya, duduklah Bu buatin kopi dong. Bu buatin teh tawar dong, bisa minum nih. Minum teh panas lalu pejamkan mata. Ustaz tadi bilang kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Firman Allah. Kalau kita ini punya lemah sedikit apapun, yang lemah bisa mengalahkan yang kuat, yang sedikit bisa mengalahkan yang banyak, yang nampak tak punya duit bisa mengalahkan yang konglomerat. Mereka ini bahkan yang lumpuh bisa mengalahkan mereka yang lari cepat. Ternyata semuanya itu kuncinya adalah ada bi'idznillah. Ketika Allah itu membuka izinnya, kita bisa mengalahkannya. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Jadi kalau kiai-kiai ngasih ilmu-ilmu itu kan, nah wiridmu nanti sholawat 1000, wiridmu nanti gitu ya kan. Maka kalau kita Quran sajalah, ya kan, ayat Quran nanti terus habis, ya Allah, ini yang telah Engkau firmankan, ya Allah, berilah aku kekuatan. Tak mungkin firman-Mu itu bohong, tapi firman-Mu itulah yang akan membangun diriku ini menjadi kuat. Bahkan yang sudah tua renta ini terkadang lebih kuat daripada mereka yang muda, yang baru berjaya. Gitu, begitulah ceritanya. Kemudian Amr bin As wafat 300 tahun berikutnya, datanglah Johar As-Saqili. Dia membawa bendera panji-panji Islam. Makanya mudah masuk Panglima Johar ini, karena yang ada di situ penduduk Mesir sudah Islam, yang datang Islam, makanya mudah gitu. Kemudian Johar As-Saqili ini diangkat menjadi gubernur di sana. Apa yang dilakukannya? Yang pertama, dia ingin membangun masjid. Dulu karena pemimpin-pemimpin kaum muslimin ketika tinggal di suatu tempat, yang pertama kali adalah dipikir bagaimana punya tempat sholat. Nanti kalau bapak ibu ini mau membelikan rumah anaknya, cari tempat sholatnya nanti di mana dulu. Ini memang kita belajar sejarah ini dapatnya itu Pak.
Kalau Rasul dulu datang ke Madinah, yang dicari dibangun adalah tempat sholat. Kalau dia Amr bin As datang ke Mesir, yang dibangun tempat sholat. Johar al-Sakili dia datang juga, yang dibangun tempat sholat. Maka jangan lupalah ketika engkau membeli rumah sebesar apapun, istana sekalian yang ada di Pelamongan Indah ini kau beli, maka tentukanlah tempat sholatnya dulu. Tempat sholatnya dulu, baru yang lain mikir, oh sini ruang tamu, ini nanti tidurnya Pak E sama Mak E sini. Oh nanti di sana dapurnya, kita ini masak di sana. Baru itu, ingat itu, jangan ruang tamu dulu. Ini yang biasanya tadi kan mesti ruang tamu dulu. Wah, ruang tamu dulu kita pikir, terus aduh ya, sholatnya kok belum ada ya. Nah akhirnya sholatnya dapat langsung pintu ke toilet. Nah itu yang gak enak gitu. Jadi yang pertama pikirkanlah tempat sholat. Akhirnya yang dibangun adalah masjid. Namanya masjidnya adalah Al-Azhar. Pada tahun 970. Belum ada tahun 1000 Pak. 970 dibangunlah Masjid Al-Azhar. 2 tahun lamanya sampai 972. Dibuat tiang-tiangnya dari marmer, namanya juga gubernur ya kan. Dia membangun masjid ya besar, tengahnya bolong. Sampai sekarang masih tidak ada. Paling perbaikan biasa bentuknya masih utuh. Tengahnya bolong, ini bolong sampai langit sana. Sebelah sini untuk jamaah, pinggir sana ada koah-koah, kotak-kotak dibuat untuk ngaji. Dulu kok, oh ada Saburi di sana, oh Imam siapa Tobari di sana. Sampai akhirnya ke zaman ke sekarang. Itu tahun 975 sampai sekitar 1930 itu tempatnya masih dibuat liko. Tidak hanya untuk sholat, tapi juga untuk kajian-kajian Islam. Ono hadis, ada tafsir, ada filsafat, ada akidah. Itu yang dikaji, ada fikih. Itu dikaji di dulu masih masjid, belum dibuat sebagai universitas. Jadi 1930 baru kajian-kajian itu agama saja, usuluddin, syariah Islamiyah, dirasat Islamiyah. Kalau bahasa sana Pak, bahasa sana dirasat Islamiyah itu kalau bahasa kita itu pendidikan agama Islam. Kalau di Arab namanya dirasat Islamiyah. Nah, usuluddin di sini usuluddin, ada syariah Islamiyah. Gitu. Itu tahun 1930. Baru pada tahun 1961 begitu baru menjadi universitas modern Al-Azhar. Jadi ada ditambah lagi, ada kedokteran, ada pertanian, ada pembangunan, perdagangan, ekonomi. Baru modern tahun 1961. Presidennya adalah Jamal Abdul Nasir. Nah, Jamal Abdul Nasir ini kan teman akrabnya Pak Presiden Soekarno. Bahkan Pak Soekarno itu kan sering ke sana dia. Jamal Abdul Nasir itu bahkan dinikahkan orang Arab. Orang Arab itu kalau kita akrab dikasih istri loh Pak. Kan jenengan kalau mau ini, Pak Mario nggak ada. Nah jenengan kalau mau akrab sama orang-orang Arab Pak, ini pasti dikasih tambahan. Ya kan, orang Arab itu. Jadi Pak Soekarno itu sempat menikah namanya dengan seorang perempuan namanya Nikmah. Namanya Nikmah. Nikmah atau Sani. Dia menikah di sana.
Pak Soekarno itu. Sehingga di Mesir itu ada namanya Syarif Soekarno, Jalan Soekarno di sana. Dan cerita-cerita ada orang yang bilang bahwa mangga yang bawa dia, mangga. Jadi di sana makanya mangga namanya mangga. Mangga yang kita makan itu bahasa Arabnya mangga. Karena dulu yang bawa Pak Soekarno, orang Arab bilang. Makanya di Monrovia itu sepanjang pinggiran pecahan Sungai Nil mangga semua. Dulu awalnya nggak percaya di Arab ada mangga banyak, dari mana ya? Ternyata kebunnya luas sekali, kebun mangga ngalahin yang di kita Indonesia ini. Saya khawatir nanti Indonesia impor mangga dari Arab. Iya, kita ini kadang sukanya begitu, ya kan? Kita ini banyak minyak bumi nyatanya impor dari sana, dari negara lain, ya kan gitu kan? Khawatirnya begitu. Kira kita ini memang hebat. Nah, ini Pak Soekarno sempat punya istri orang sana, namanya Nikmah Al-Habsyi, malah kayak orang Arab. Silakan dibuka ini referensinya. Ini begitu yang terjadi. Nah, barulah pada tahun 1961 pada masa Gamal Abdel Nasser itu, kalau orang Arab Jamal itu J-nya jadi G, Pak. Jadi Gamal. J-nya jadi G bacanya. Jadi Jamal Abdel Nasser. Kalau orang Mesir dia bilang Gamal Abdel Nasser, Gamal Abdel Nasser. Jadi pada masanya Gamal Abdel Nasser, Al-Azhar itu berubahlah menjadi perguruan tinggi modern itu. Nah, seperti itulah perjuangan yang dilakukan oleh Johar As-Shaqiri. Yang pertama yang dibangun masjid. Jadi sampai sekarang pun sama. Dan di sekitar Masjid Al-Azhar itu akhirnya nanti jadi universitas, itu dulu adalah merupakan istana-istana pada masa Bani Fatimiyah. Ya istananya Johar As-Shaqiri ya di situ. Dan sampai sekarang bangunannya masih ada. Kalau Bapak Ibu umroh mampir ke Mesir, nanti jalan-jalanlah di situ. Jalannya namanya Darusah, Syarif Darusah. Ada yang bilang dia Husain karena di depannya itu ada masjid yang di dalamnya itu, dalam sejarah ada yang mengatakan kepalanya Husain dipendem di situ, dimakamkan di situ, lalu kemudian orang-orang itu pada ziarah ke situ. Saya bilang tadi paling banyak ya orang India, Kashmir, Pakistan, Bangladesh, di sekitar-sekitar itu yang suka ziarah itu. Kalau saya kan sering amati karena di depan kampus. Nah ini sepanjang jalan itulah itu keberadaan dulu istananya Johar As-Shaqiri. Sekarang masih. Masjid Al-Azhar pun masih. Universitas Al-Azharnya juga masih. Dan itu orang biasa bilang universitas tertua sedunia. Lulusannya juga masih. Saya ini lulusannya di sana. Mas Faik belakang masjid juga lulusan sana. Kak Kiai Malik Murad juga lulusan sana. Masih banyak yang lain. Nah, ini artinya Pak Quraisy juga lulusan sana. Buya Hamka juga lulusan sana. Gusmus, Gustur juga lulusan sana. Dari kita banyak sekali lulusan sana. Nah, kalau dari Al-Azhar sendiri banyak yang ditelurkan, banyak melahirkan ulama-ulama besar. Bahkan Imam Ghazali juga di Al-Azhar mengajarkan. Siapa lagi? Yang Tawi, rektor saya itu tafsirnya panjang, namanya Syekh Tawi, dia profesor doktor. Kalau sudah profesor doktor biasanya ditanggalin, dia bilangnya Syekh Tawi. Tafsirnya banyak, Jadul Haq tafsirnya banyak, Al-Mahali, Al-Marawi, orang Mesir semua itu. Orang Mesir semua, bahkan yang Bapak baca Burdah itu Imam Busiri, orang mana itu? Orang Mesir. Burdah Tibaiyah yang Bapak baca itu yang biasa dibaca orang kadang kala malah lupa baca Quran. Ini yang harus diseimbangkan.
baca ribaiyah malah Qur'annya lupa. Padahal itu kan hanya karangan seorang imam namanya Imam Busiri kan. Jadi mesti ada alasan dulu. Nah, kalau kita ini mau menyeimbangkan ya Qur'annya lebih memakai satu. Kenapa rupanya? Karena siapapun yang baca Quran adalah wa ta'abudu bi tilawatihi. Bacanya itu dihitung ibadah. Bedanya itu. Quran bedanya sama Quran. Quran hanya dapat informasi. Kalau Quran selain dapat informasi, dapat juga bahan ibadah. Nah, begitu itu yang harus diseimbangkan. Kadang-kala kita ini kan tidak menyeimbangkan itu. Quranlah yang nomor satu kan didahulukan. Nanti yang kedua baru juga baru manaqib baru begitu. Apa nomor satu? Quran. Manaqib itu kan hanya cerita sejarahnya Syaikhul Qadir. Kan memuliakan tidak harus membacanya, mengalahkan Quran. Seperti itu. Jadi kita harus mencari jalan yang lurus bagaimana sesungguhnya ajaran agama itu yang benar. Ini memang kalau diucapkan rentan yang punya acara-acara manakibat. Jadi gara-gara Ustadz ini manakibat berkurang jamaahnya. Nah, ini yang bahaya. Tapi buat saya biasa saja. Saya ini kan menyampaikan yang harus disampaikan. Itu, gitu. Jadi Quran lah. Jadi sehingga akhirnya ada yang bilang, ayo kita sehari ini acara baca Quran 30 juz, kasih sejus. Ada yang mengubah model seperti itu. Ini kan hanya budaya, hanya strategi bagaimana seorang berdakwah. Sama juga dengan kita ini, kita juga memakai strategi bagaimana berdakwah. Bagaimana Islam ini indah diterima, bagaimana Islam ini enggak memberatkan. Bagaimana kita ini sedikit bergerak tapi pahalanya banyak. Itu kan yang diinginkan seperti itu. Daripada banyak bergerak pahala sedikit, milih sedikit bergerak pahalanya banyak. Gitu. Ini dulu kayaknya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kuburnya sudah masuk, artinya saatnya lah kita ini undur. Insyaallah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Bapak Ibu sehat walafiat. Semoga sampai kapanpun selalu diberikan oleh Allah kemudahan dalam hidup ini. Putra putri yang di rumah nanti menjadi generasi yang saleh dan salehat. Dan Bapak Ibu jangan khawatir. Tadi ada satu ayat kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Maka pakailah itu dalam kondisi apapun. Ya. Mudah-mudahan yang itu bisa menguatkan kita semua. Saya pun biasa memakai itu kalau dalam kondisi lemah. Oh, saya lemah ya Allah. Ternyata yang lemah itu justru terkadang muncul kekuatan bisa mengalahkan yang powerful. Apapun itu. Ini dulu mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.